Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana selama di rumah aja? Bosan gak sih? Rata-rata kayaknya sebagian dari kita selama di rumah aja kerjaannya tuh gak jauh-jauh nih dari nonton film, nonton TV, nonton drakor, nonton YouTube. Bener gak sih? Nah, daripada selama di rumah aja yang kita tonton tuh cuman konten-konten hiburan aja, ada baiknya nih kalau diimbangi juga dengan menonton konten edukasi. Kebetulan pada kesempatan kali ini aku dan teman-temanku mau membagi sedikit info kepada kalian. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Yumnafan Putri Desi dan berikut teman-temanku. Halo, saya Amalia Nambada. Perkenalkan, nama saya Randy Vika Haikal. Saya Kaulan Cahya. Kita merupakan mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Jadi apa sih sebenarnya yang mau kita bahas di video kali ini? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pendahuluan dari biokimia. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengantar biokimia. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia serta proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Nah, ilmu biokimia ini jangkauannya sangat luas sesuai dengan kehidupan itu sendiri. Gak cuma mempelajari proses yang terjadi dalam tubuh manusia, ilmu biokimia juga mempelajari berbagai proses pada organisme, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Menurut para ahli, biokimia berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup, dan kimia yang artinya unsur-unsur yang ada pada makhluk hidup dan lingkungannya, atau kimia yang terjadi dan menjadi ciri kehidupan. Nah, ilmu biokimia ini juga memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama yaitu ada kimia organik, yaitu mempelajari sifat-sifat biomolekul. Selanjutnya ada biofisika, yang memanfaatkan teknik-teknik fisika untuk mempelajari sifat-sifat biomolekul. Selanjutnya yaitu nutrisi, yang memanfaatkan pengetahuan tentang metabolisme untuk menjelaskan kebutuhan makanan bagi makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya. Tidak hanya itu, biokimia juga berkaitan dengan kesehatan, yaitu mencari pemahaman tentang keadaan sakit melalui sudut pandang molekular. Selanjutnya ada mikrobiologi yang menunjukkan bahwa organisme sel tunggal dan virus cocok untuk digunakan sebagai sarana mempelajari jalur-jalur metabolisme dan mekanisme pengendaliannya. Selanjutnya yaitu fisiologi yang mempelajari proses kehidupan pada tingkat jaringan dan organisme. Ada juga biologi sel yang mempelajari pembagian kerja biokimia dalam sel. Dan yang terakhir yaitu genetika, yaitu mempelajari mekanisme penyusunan identitas biokimia sel. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan berikutnya, yaitu tujuan biokimia. Tujuan yang pertama adalah adanya pemahaman menyeluruh mengenai semua proses kimiawi yang berkaitan dengan sel hidup pada tingkat molekul. Tujuan yang kedua yaitu adanya pemahaman mengenai macam-macam molekul yang ada di dalam sel makhluk hidup dan organisme serta reaksi kimia yang terjadi di antara molekul-molekul tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu adanya pemahaman terhadap tataran molekuler dan berbagai reaksi kimia yang berlangsung pada tubuh makhluk hidup. Sejarah perkembangan biokimia. Kebangkitan biokimia diawali dengan penemuan pertama molekul enzim diastase pada tahun 1833 oleh Anselme Payen. Sebelumnya, pada tahun 1828, Friedrich Wöhler menerbitkan sebuah buku tentang sintesis urea yang membuktikan bahwa senyawa organik bisa dihasilkan secara dapat berdiri sendiri. Penemuan ini bertolak belakang dengan pemahaman umum pada waktu itu yang meyakini bahwa senyawa organik hanya bisa dihasilkan oleh organisme. Kemudian, istilah biokimia pertama kali diutarakan pada tahun 1903 oleh Karl Neuber, seorang kimiawan Jerman. Sejak kala itu, biokimia semakin mengembang.
terutama sejak pertengahan masa waktu 100 tahun ke-20, dengan ditemukannya teknik-teknik baru seperti kromatografi, difraksi sinar X, elektroforesis (RMI), nuclear magnetic resonance atau NMR, pelabelan radioisotop, mikroskop elektron, dan simulasi dinamika molekular. Teknik-teknik ini memungkinkan penemuan dan analisis yang semakin mendalam beragam molekul dan jalur metabolik sel, seperti glikolisis dan siklus Krebs. Selain itu, penemuan penting lain di anggota biokimia, yaitu penemuan gen dan perannya dalam mentransfer informasi di dalam sel. Anggota biokimia ini terkadang juga dinamakan dengan biologi molekuler. Pada tahun 1950-an, James D. Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin, dan Maurice Wilkins menemukan bagaimana struktur DNA dan mencoba mencari hubungannya dengan transfer informasi genetik. Lalu, pada tahun 1958, George Bedel dan Edward Tatum sukses memenangkan hadiah Nobel dampak penelitian mereka mengenai jamur yang menunjukkan bahwa satu gen memproduksi satu enzim. Pada tahun 1988, Colin Pitchfork, yaitu orang pertama yang terbukti memperagakan tindak kriminal melewati bukti DNA. Belum lama ini, Andrew Zephyr dan Craig Semello memenangkan hadiah Nobel pada tahun 2006 atas penemuan fungsi dari RNA interferensi atau RNAi. Di sini saya akan menjelaskan tentang biokimia sebagai satu disiplin ilmu dan interdisiplin. Biokimia adalah landasan atau dasar penting bagi ilmu pengetahuan hayati, yakni seperti biologi sel, biologi molekuler, bioteknologi, taksonomi, dan paleontologi. Pengaplikasian biokimia sendiri antara lain pada bidang kesehatan, pertanian, lingkungan, peternakan, bahkan perikanan. Menurut literatur yang kami baca, yakni Ismail dan Adnan tahun 2017, mengatakan bahwa sebagai integrasi dua disiplin ilmu yakni biologi dan kimia, mata kuliah biokimia diakui mahasiswa sebagai mata kuliah dengan tingkat kesulitan tinggi. Serta menurut Kurniawati dan Jailani tahun 2020 mengatakan bahwa mata kuliah biokimia membekali mahasiswa untuk dapat memahami struktur tubuh makhluk hidup dan fisiologi makhluk hidup. Oleh karena itu, biokimia merupakan mata kuliah interdisiplin yang penting untuk dipelajarkan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biokimia sebagai ilmu kimia dan biologis. Biokimia sebagai ilmu kimia merupakan dasar-dasar kimia dari kehidupan dan merupakan zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup. Biokimia sebagai ilmu biologis merupakan struktur, fungsi, dan interaksi makromolekul biologis seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Biomolekul merupakan senyawa-senyawa organik sederhana pembentuk organisme hidup dan bersifat khas sebagai produk aktivitas biologis. Di sebelah saya terdapat diagram dari biokimia. Yang pertama, biokimia mendapatkan energi dari karbohidrat, lalu karbohidrat memecah menjadi gula dan pati. Dan kemudian, hewan pemakan rumput mendapatkan energinya dari selulosa, di mana nanti rumput yang dimakan lalu dicerna dengan bantuan selulosa untuk mengubah rumput menjadi karbohidrat. Yang kedua, biokimia menyimpan energinya pada lemak atau lipids. Dan lemak atau lipids itu terdiri dari lemak dan minyak, di mana jika di hewan merupakan lemak jenuh dan pada tumbuhan merupakan lemak tak jenuh. Lipids atau lemak juga digunakan untuk membentuk membran. Dan yang ketiga, biokimia membentuk sel dengan bantuan protein, di mana protein tersebut terdiri dari asam amino, dan asam amino dibentuk oleh serangkaian ikatan peptida. Yang terakhir, yang keempat, biokimia membentuk kode genetik dengan asam nukleat yang terdiri dari nukleotida yang mengandung basa dan gula pentosa. Kode genetik tersebut terdiri dari DNA dan RNA. Selanjutnya, sel dan jaringan. Di sebelah saya terdapat gambar sel dan organelnya.
Saya akan menjelaskan gambar tersebut. Yang pertama, di dalam sel terdapat kromosom, di mana kromosom tersebut tersusun atas benang kromatin, dan benang kromatin tersebut terdiri atas DNA dan RNA. Seperti yang saya jelaskan tadi, DNA dan RNA terdiri atas molekul nukleotida. Yang kedua, di dalam sel terdapat membran plasma, di mana membran plasma tersebut terdiri dari protein. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, protein tersusun atas asam amino. Dan terakhir, yang ketiga, di dalam sel terdapat dinding sel yang terdiri dari selulosa, dan selulosa terbentuk dari gula. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan berikutnya yakni mengenai metabolisme. Metabolisme sendiri merupakan seluruh reaksi biokimia yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel dengan perubahannya. Dapat kita lihat di sini adalah bagian mengenai metabolisme summary yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lemak. Semua bagian dari zat gizi ini harus masuk ke dalam proses siklus asam sitrat. Kenapa? Karena proses siklus asam sitrat sendiri akan melalui proses berikutnya, yaitu proses rantai transfer elektron, di mana rantai transfer elektron ini akan menghasilkan energi. Semua makhluk hidup termasuk manusia mengonsumsi nitrogen melalui protein. Kemudian nitrogen yang didapat dari mengonsumsi protein itu akan melalui proses yang dinamakan nitrogen pool atau nitrogen cycle atau siklus nitrogen. Siklus nitrogen sendiri merupakan konversi dari nitrogen ke dalam bentuk senyawa-senyawa kimia lainnya. Dari hasil siklus nitrogen ini kita akan mendapatkan amonia. Kemudian amonia akan berlanjut ke dalam siklus berikutnya, yaitu siklus urea atau siklus ornitin, di mana siklus ini mengubah amonia menjadi urea. Dari siklus urea ini singkatnya akan masuk ke dalam siklus berikutnya, yaitu siklus asam sitrat atau yang biasa kita sebut dengan siklus Krebs. Dari siklus Krebs kita akan masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu rantai transport elektron. Berikutnya dapat kita lihat pada bagian yang berwarna merah adalah metabolisme karbohidrat. Glukosa dan fosfat apabila mengalami proses glikogenesis akan terkonversi menjadi glikogen. Sedangkan glikogen apabila mengalami proses glikogenolisis akan memecah menjadi glukosa. Kemudian ada juga yang disebut gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat. Seperti yang kita lihat di sini, yaitu asam pirufat menjadi glukosa. Sementara glukosa yang dioksidasi menjadi asam pirufat disebut dengan proses glikolisis. Dari proses glikolisis ini akan dihasilkan asam pirufat, 2-ATP, dan 2-NADH. Setelah itu, apabila terjadi proses dehidrogenasi asam pirufat, maka akan terbentuk asam laktat. Kemudian asam pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis akan berlanjut ke proses berikutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif yang berfungsi mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Dari asetil-CoA akan masuk ke dalam proses berikutnya, yaitu siklus asam sitrat atau yang biasa kita sebut dengan siklus Krebs. Dari siklus Krebs di sini akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian lanjut ke proses berikutnya, yaitu rantai transport elektron. Berikutnya adalah metabolisme lemak. Di sini ada istilah yang disebut dengan lipogenesis. Lipogenesis itu merupakan lintasan metabolisme yang mengubah asetil-CoA menjadi lipid. Sementara itu, beta oksidasi adalah proses di mana lipid berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA di sini kemudian akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses siklus asam sitrat. Dari proses siklus asam sitrat akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses transport elektron. Proses transport elektron adalah proses terakhir di mana dapat menghasilkan bentuk energi yang bisa diserap oleh tubuh, seperti ATP dan ADP. Secara umum, metabolisme memiliki jalur 2 arah reaksi organik kimia. Yang pertama, katabolisme, yaitu reaksi dari molekul yang memecah senyawa untuk mendapatkan energi. Kedua adalah anabolisme, yaitu reaksi senyawa organik yang merangkai molekul tertentu untuk dapat diserap oleh tubuh. Contoh dari anabolisme yaitu
proses sintesis senyawa organik. Yang pertama adalah sintesis protein, sintesis lemak, dan macam-macam enzim. Kemudian contoh dari katabolisme sendiri adalah proses respirasi, proses glikolisis, daur Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif di sini merupakan suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi oksigen menjadi air. Biokatalis dan kinetika enzim. Kinetika enzim adalah studi mengenai reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim. Dalam kinetika enzim, laju reaksi diukur dan pengaruh berbagai kondisi reaksi diteliti lebih mendalam. Mempelajari suatu kinetika enzim dengan cara ini dapat mengungkap mekanisme katalitik pada enzim ini, perannya dalam metabolisme, bagaimana aktivitasnya dikendalikan, serta bagaimana suatu obat atau suatu agonis mampu menghambat kerja enzim. Enzim biasanya merupakan molekul protein yang memanipulasi molekul lain atau substrat enzim. Molekul target tersebut berikatan dengan suatu situs aktif enzim dan berubah menjadi produk melalui serangkaian tahap yang dikenal sebagai mekanisme enzimatik. Gambar grafik yang tertera tersebut merupakan mekanisme enzimatik. Selanjutnya perbedaan katalis dan biokatalis. Biokatalis adalah katalis yang bekerja pada proses metabolisme, yaitu enzim. Sedangkan katalis adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi. Akan tetapi, pada akhir reaksi didapatkan kembali. Perbedaan katalis dan biokatalis dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, senyawa katalis berupa logam, seperti platina, nikel, dan tembaga. Sedangkan biokatalis, senyawanya berupa protein. Yang kedua, pusat aktif katalis bersifat negatif, sedangkan pusat aktif biokatalis bersifat positif. Yang ketiga, kerja katalis tidak spesifik, sedangkan kerja biokatalis lebih spesifik. Yang keempat, sifat denaturasi katalis bersifat negatif, sedangkan sifat denaturasi biokatalis bersifat positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses pemanfaatan organisme untuk membersihkan senyawa pencemar dari lingkungan. Pada proses ini terjadi biotransformasi atau biodetoksifikasi senyawa toksik menjadi senyawa yang kurang toksik atau tidak toksik. Pada gambar dapat kita lihat bahwa yang berwarna coklat merupakan minyak-minyak yang bersumber dari rembesan minyak alam, kemudian ada juga tumpahan minyak dari transportasi yang tidak disengaja, ekstraksi minyak bumi, limpasan dari sumber darat, dan juga bahan bakar yang dibuang. Nah, begitu teman-teman penjelasan mengenai biokimia. Gimana? Menarik kan? Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!